Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Harun Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari kriptografi, yaitu menyiapkan coding program Python untuk melakukan enkripsi private, algebra, dan transposisi kolom. Kemudian melakukan percobaan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kemudian jika ada perbaikan, apabila ditemukan kesalahan, sehingga dan enkripsi. Mengumpulkan berkas dengan file format PY, hasil coding Python, mengirimkan link video menjelaskan tahapan dalam ketika bermain. Video ini berisi tentang penjelasan tahapan kerja dalam coding. Seperti materi teori bagaimana kalian mencoba mengajarkan pada teman-teman yang belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang algoritma Clever Zipper. Oke. Apa sih Clever Zipper itu? Clever Zipper yaitu menginskripsi pasangan huruf diagram atau digraf bukan huruf tunggal seperti pada zipper klasik lainnya. Yaitu tujuannya untuk membuat analisis frekuensi menjadi sangat sulit, sebab frekuensi kemunculan huruf di dalam ciphertext menjadi datar. Nah, berikut kunci kriptografi itu terdapat 25 buah disusun dalam bujur sangkar yang 5x5, yang mana barisnya 5, kolomnya 5, dengan menghilangkan huruf C dari abjad. Nah, kita masuk ke coding. Nah, kita mulai dari awal. Enter key-nya itu mantap. Nah, kita pilih enkripsi dulu ya. Enter message-nya, misalnya lulus. Nah, ini ciphertext-nya untuk. Nah, kita sekarang akan menjelaskan tentang caranya dapat ciphertext dari enkripsi. Oke, yang pertama kita inputkan dulu kuncinya, kemudian variabel key kunci ini, replace menghilangkan koma, dan upper text yaitu fungsinya untuk menjadi huruf kapital semua. Kemudian diproses di sini, yaitu inputan pertama terdapat enkripsi, deskripsi, dan ketika exit. Nah, ini kondisinya looping. Jika kita memilih satu, maka muncul berikut ini. Nah, kita masuk ke enkripsi. Nah, di sini kan terdapat def fungsi enkripsi, ya di mana variabel message itu menginputkan pesan seperti ini tadi saya lulus ya. Nah, message upper kita buat sini lulus tadi. Nah, kemudian membuat kalimat menjadi kapital semua dan menghilangkan koma. Kan maksudnya menghilangkan koma gimana? Ini kan dua-dua gini. Nah, kemudian for s in rank, kemudian looping perulangan yang dimana jumlah baris 1, 2, jika maksudnya barisnya ini ya atau genap gitu ya, maksudnya diatur terlebih dahulu, yaitu ganti huruf C bila ada dengan I. Nah, tulis pesan dalam pasangan huruf diagram, jangan sampai ada pasangan huruf yang sama. Jika ada, sisipkan Z di tengahnya. Nah, kita Z bisa ganti X juga bisa. Jika jumlahnya hurufnya ganjil, tambahkan huruf Z di akhir. Nah, di sini kan ganjil ya, berarti nanti kita harus nambahkan X di sini. Nah, kemudian jika genap tidak usah. Nah, jika ada yang sama, maka sisipkanlah huruf kapital menjadi X. Nah, misalnya
ada huruf floor. Ini kan. Nah, ini nanti kita ganti menjadi X. Nah, karena ini juga ganjil, kita tambahkan juga X. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Ini juga. Kemudian, apabila juga pesan di modulo, apabila ini ganjil, mungkin kita tambahkan juga iya ganjil atau genap. Nah, kalau dia ganjil kita tambahkan X. Misalnya kalimat tadi juga ini floor kan. Nah, ini tadi X ya. Kita buat kalimat baru lagi aja, misalnya tree. Nah ini kan dia nggak ada pasangannya nih. Kita tambahkan X. Nah, untuk pesan yang ini. Nah, berikut. Oke, jika sudah, kemudian print ciphertext hasil dari perulangan ini. Kemudian while, apabila perulangan lagi, panjangnya pesan. Nah, ini untuk lokasi, ini penempatan ya, list, ini kolom dan indeks. Nah, di sini kolom dan indeks juga sudah kita buat. Nah, dari list ini for JNK di mana apabila terdapat huruf mana ya? Nah, ini kasih list kolom apabila terdapat huruf J, maka kita ganti menjadi E. For J enumerate matrix dalam matrix. Nah, dalam matriksnya di sini. Nah, matrix itu buat seperti ini. Nah, matrix ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kolomnya ada 5 juga tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, baris ke-6 ini sama dengan baris ke-1. Dan kolom ke-6 sama dengan kolom ke-1. Berikutlah maksud dari matriks ini. Kemudian inskripsinya sudah. Dan ini penempatannya tadi dengan lokasi baris 1. Baris 1 ke kolom 1 juga, elif. Nah, kemudian kita masuk ke deskripsi. Nah, ciphertextnya tadi apa ini? Nah, misalnya ini. Kita ketik di sini. Nah, lulus menjadi tambah X dia, karena lulus ini kan tadi cuma terdapat 5, 3, 4, 5. Nah, 5 karakter ya. Makanya dia tidak ada pasangannya. Kenapa? Karena tidak ada pasangannya, jika jumlah huruf ganjil tambahkan huruf Z di akhir. Nah, Z ini kita ganti X tadi. Oke. Yang kedua, masuk ke deskripsi. Itu input, masukkan ciphertextnya dari inskripsi tadi. Kemudian upper untuk mengubah kalimat biasa menjadi kalimat huruf kapital, dan reverse menghilangkan koma. Kemudian ini penempatannya tadi, kolom dan baris. Nah, kolom dan baris di sini dapat di list. If variable C dapat Z, maka kita ganti menjadi I. For I and J in enumerate. Nah, enumerate ke dalam matrix. Nah, kemudian ditambahkanlah. Kemudian kembalikan lagi ke lokasi ini, location list. Oke.
dengan lokasi indeks apa menghitung indeksnya message. Oke, setelah sudah muncullah tadi lulus ya menjadi genap sesuai arahan di sini. Jika jumlah huruf ganjil tambahan kan karena tadi ganjil harusnya seperti ini, x-nya dihilangin ya, harusnya lulus, tapi di dalam PIC berpesan jika jumlah huruf ganjil tidak dapat huruf ganjil tambahkan huruf Z yang akan menjadi genap. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke bagian materi Hilciper. Mana Hilciper itu terdapat 25 huruf abjad, yaitu sampai Y, dari A1 sampai Y 25, kemudian Z diberi nilai 0. Nah, secara matematis proses keenkripsi pada Hilciper itu untuk mencari C adalah ciphertext, K adalah kunci, P adalah plaintext. Di mana untuk mencari ciphertext yaitu kunci dikali plaintext. Ini kasus kuncinya 5263, kita menggunakan kita langsung saja, dimana import SIS, import NumPy. Nah, fungsi untuk mengkompresi komputerasi numerik. Nah, jika kalian yang belum install, kalian install dulu pip install NumPy. Nah, jika sudah sukses, kalian keluarkan, buka kembali. Kemudian jika pesan tersebut menemukan angka ganjil, maka menambahkan 0 akhir dengan variabel len checks dengan 0 genap. Apabila len baris pesan di modul 2 genap, maka pesan ditambah genap, kemudian len menjadi ganjil. Kita tambahkan menjadi ganjil. Akhir ya, menambahkan 0 di akhir. Masuk ke matrix, kemudian row, kolom, dan np0 type integer, kemudian kolom 1 ts 1 ts 2 variabel 2, mana len panjangnya pesan. Apabila i di modul 2 dengan genap, maka pesan ini sama dengan pesan ini dikurangi 65. Dan kemudian kita masukkan enter 4 kunci yang berbentuk matriks itu, dan kita hilangi komanya. Kayak variabel k dengan replace. Nah, replace ini input memasukkan ya, masukkan kalimat enter ini string dan menjadikan kalimat huruf kapital. Nah, setelah sudah tadi in rank to for each, melakukan pengecekan validasi terhadap k, kemudian mencari determinan. Nah, variabel determinan deter k, variabel k di mana 000, indeks 00 dikali variabel k2. Nah, ini yaitu 1 dan 1, kemudian dikurangi ini dan kemudian dikali. Kemudian setelah deter kemudian ketemu variabel deter di modul 26, misalnya seperti ini. Nah, 8 dan 3 dikali 8, kemudian 4 dikali 1, kemudian ditambahkan hasilnya 28 dan sebagainya seperti itu. 24 ya. Nah, dan gitulah untuk 24, kemudian di modulo 26. Oke, kita menggunakan inverse perkalian. Nah, ini inskripsi, dan ini penempatannya di mana temporary inskripsi tag literatur len message. Apabila len checks no for i in rank tercount temporary 1 dan message 0 dikali dan ditambah dengan hasil ini adalah hasil pencarian
tadi ya teman-teman, kemudian ini cetak inskripsi teks. Jika masih harus menggunakan gagal, jika menggunakan nol di akhir. Di modulo 26 ya. Oke, kita langsung saja. Kita pilih inskripsi, dimana kan maksudnya hari ini ujian UTS. Tadi berapa? 3425. Nah, ini inskripsinya. Kita ketemu, langsung kita coba. Apakah hasilnya sama? Sama ya, 3425. Nah, hari ini ujian UTS Harun Aprizal. Oke, sama ya. Oke. Baik, kita langsung lanjut ke transposisi kolom. Nah, dimana transposisi kolom ini transposisikan secara baris panjang telah ditentukan secara kuncinya. Teks nanti bisa secara kolom demi kolom mengacakkan melalui permutasi kunci panjang permutasi kolomnya seperti kata kunci. Kita harus mengambilkan teks nanti hasilnya terlalu. Transposisi kolom itu menurutkan huruf plain teksnya, kata kuncinya, ya menjadi angka yang pertama dahulu ya. Misalnya ini penting, huruf abjadnya yang keluar terlebih dahulu, kita mulai dari kiri. Oke, kita langsung saja transposisi kolom. Dimana di fungsi ciphertext yaitu variabel message misalnya menyebutkan enter plain text replace upper dan replace, kemudian kembalikan lagi untuk menghilangkan koma, kemudian membuat kalimat menjadi huruf kapital dan enter keywordnya. Kemudian action number to keyword. Kemudian mulai memasukkan kata sandinya tadi ya. Dan kita list jadi K, beri int rank length K, dan dicetak kuncinya. In case character don't find grid perfectly. Kemudian jika tidak sama maka tidak penuh ya. In case character don't fit the entire grid perfectly, kemudian extra less cetak dibagi di modulum dengan kemudian cetak mulai memasukkan ciphertext-nya, kemudian dikonversi pesan menjadi grid. Setelah itu mendapatkan lokasi number tersebut, numlog, getlog, get. Nah, ini dalam parameternya. Nah, mulai memasukkan ciphertext satu persatu dalam kolom numf row. Nah, jika di dalam grid sudah terisi semua cipher, maka dilanjutkan dengan dummy karakter. Kemudian di fungsi get number location tadi, di mana ada parameter key, keyword dan dalam list dengan variabel numlocal di inline. Nah, masukkan kemudian dititipkan sesuai abjad ya, kan abjad seperti ini. Nah, kemudian jika terdapat alfabet yang sama maka itu diurutkan dari kiri ke kanan sesuai grid. Nah, menghitungnya
dari kiri dulu ya. Kalau ada yang sama, misalnya A, sini A juga, mungkin dari kiri dulu satunya, baru 2 sini. Oke, berikut kemudian dibagian skripsi. Nah, ini dia mendapatkan assignment numbers tadi juga, yaitu mendapatkan lokasi numbernya dan konversi message di shipper. Nah, di sini for in rank message pesan itu setelah dia mendapatkan tadi sudah terpenuhi, in rank length B if length K else. Nah, ini dimasukkan secara berurutan dari kiri dulu. Ini seperti ini, 1, 2, dan 3, 4, 5, selanjutnya. Nah, itu ya. Di definisi aja dulu. Cache. Nah, kita langsung saja. 1, enter plain text-nya saya mengambil dari sini aja ya. Nah, kenapa kok ini saya menjadinya seperti ini? Saya mengonversinya menggunakan teknik Jipper. Kemudian setelah menggunakan teknik Jipper, saya jadikan plain text. Misalnya ini saya gunakan ya. Kita enter keywordnya. Nama saya Harun. Keywordnya tadi ya. Nah, berikut deskripsinya. Nah, enter keyword. Nah, setelah dia sudah menginput enter keyword, kemudian masukkanlah keyword tersebut. Nah, diurutkan nomornya. Urutkan dan di print cetak for in rank. Nah, sekarang ini dari kiri dulu ya. Masukin dari kiri dulu. Diurutkan dari kiri 2, 1. Nah, tuh. Kemudian dicetaklah konversi message itu grid. Nah, setelah tadi semua kalimat dari hypertext-nya masukkanlah di konversi kemudian dalam grid. Nah, dari ke kiri dulu sampai akhir. Nah, sampai sini tadi ya, conversion. Nah, masukkan terus getting, kemudian mendapatkan lokasi number tersebut. Nah, setelah mendapatkan tersebut, kita print numlock-nya, variable numlock. Nah, setelah semua sudah, masukkanlah satu-satu dengan baris pertama dari kiri dan sampai akhir. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Masukkan satu-satu ini dari baris 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kita cocokkan dengan deskripsi. Nah, si dua kayak sama ya, seperti ini ya. Itu ya, naik terus. Oke, mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan dari penerangan penjelasan untuk algoritma dalam kriptografi ini, mohon maaf selebihnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.